tepat di mulut Kali Bekasi saat Letnan II Zakaria dan beberapa pengawalnya naik ke atas kereta. Di tengah-tengah pemeriksaan, tiba-tiba seorang prajurit Jepang melepaskan tembakan pistol dari arah salah satu gerbong tersebut. Lalu mereka menggelandang masuk 90 tawanan tentara Jepang itu ke sebuah sel yang ada di belakang stasiun Bekasi. Seketika Kali Bekasi sampai berwarna merah karena darah yang keluar dari tubuh para serdadu Jepang itu. Pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, di daerah Bekasi banyak sekali melahirkan peristiwa-peristiwa heroik yang ada di dalamnya. Maka dari sana Bekasi identik dengan sematan kota patriot. Bermacam-macam bukti peristiwa sejarah di Bekasi pada kala itu banyak berupa peninggalan bangunan-bangunan Belanda dan juga monumen-monumen yang didirikan di daerah Bekasi. Episode Tuang Cerita kali ini akan menceritakan kisah di balik monumen Kali Bekasi. Ya, peristiwanya ini terjadi di 18 Oktober 1945, di mana waktu itu Sekutu menyatakan kekalahan Jepang setelah Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan kota Hiroshima hancur lebur. Maka adanya peraturan APWI itu mewajibkan setiap tahanan tentara wajib dievakuasi atau dipulangkan ke negara asalnya. Nah, di 18 Oktober 1945 ini, rombongan kereta yang membawa tahanan tentara Jepang ini diketahui oleh Komandan Tentara Keamanan Rakyat waktu itu, Bapak Sambas Atmadinata, yang menginfokan kepada Komandan Tentara Keamanan Rakyat yang ada di Bekasi. Nah, alih-alih membiarkan kereta api ini lewat, Wakil Komandan Tentara Keamanan Rakyat Bekasi itu malah memerintahkan Kepala Stasiun Bekasi waktu itu buat ngalihin jalur perlintasan kereta api yang semula di jalur 2 ke jalur 1 yang merupakan jalur buntu yang sekarang ini tepat berdiri monumen Kali Bekasi ini. Nah, akibatnya lokomotif yang bawa 9 gerbong termasuk 3 gerbong yang memuat 90 anggota tahanan tentara Jepang ini terpaksa berhenti nih, tepat di mulut Kali Bekasi. Begitu kereta apinya berhenti, massa rakyat dan pejuang Bekasi langsung melakukan pengepungan. Suasana waktu itu mencekam nih, saat Letnan II Zakaria dan beberapa pengawalnya naik ke atas kereta dan menanyakan surat izin dari pemerintah Republik Indonesia. Lantas, mereka pun menunjukkan surat jalan yang dari Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo yang dibubuhi tanda tangan oleh Presiden Soekarno. Di tengah-tengah pemeriksaan, tiba-tiba seorang prajurit Jepang melepaskan tembakan pistol dari arah salah satu gerbong tersebut. Nah, tembakan itu ibarat komando nih bagi massa rakyat dan pejuang Bekasi buat nyerbu. Perang pun pecah. Ratusan orang tumpah ruah memasuki kereta api itu dengan membawa berbagai senjata. Sebagian tentara tahanan Jepang ini lari tunggang langgang keluar gerbong, bahkan ada salah satunya yang lari ke arah Teluk Pucung. Sebagiannya lagi ada yang niat mau melakukan perlawanan kepada pejuang Bekasi ini dengan lari ke arah gerbong belakang untuk mengambil senjata yang memang mereka bawa tersebut. Cuman hal ini gagal mereka lakukan akibat udah diserbu duluan sama para pejuang-pejuang Bekasi. Setelah melalui pertempuran kecil yang menegangkan, beberapa menit kemudian, massa dan pejuang Bekasi berhasil menguasai kereta api ini. Mereka merampas barang-barang yang ada di dalamnya, termasuk ratusan pucuk senjata api. Lalu mereka menggelandang masuk 90 tawanan tentara Jepang itu ke sebuah sel yang ada di belakang stasiun Bekasi. Nah, 4 jam kemudian, tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komandan Resimen 5 Tentara Keamanan Rakyat Mayor Sambas waktu itu, massa rakyat dan pejuang Bekasi lantas menggiring para tawanan perang itu ke tepian Kali Bekasi. Satu persatu tawanan tentara Jepang malang itu dieksekusi dan mayatnya dihanyutkan ke dalam Kali Bekasi. Wah, seketika Kali Bekasi sampai berwarna merah karena darah yang keluar dari tubuh para serdadu Jepang itu. Menurut saya ini adalah berangkat dari akumulasi tentang kegeraman pejuang Bekasi atas kekejaman atau kekejian yang dilakukan oleh tentara Jepang di kala itu. Udah nggak kebayang bagaimana mencekam suasana pembantaian kala itu, sehingga dari sini ada lagi sebenarnya terusannya tentang
para arwah gentayangannya tentara-tentara Jepang ini. Cuman nggak saya bahas di dalam video ini, mungkin kita bisa teruskan nanti dalam video selanjutnya. Singkat cerita, dari sana kabar pembantaian 90 tahanan tentara Jepang ini terdengarlah oleh pihak Jepang. Maka Jepang pun melayangkan surat protes kepada Presiden Soekarno waktu itu. 25 Oktober 1945, Bapak Presiden Soekarno menindaklanjuti tentang peristiwa ini, mendatangi lokasi kejadian dan meminta untuk pejuang-pejuang Bekasi untuk tidak lagi melakukan hal-hal semacam ini, agar peristiwa ini tidak lagi terulang. Dan respon para warga atau pejuang Bekasi ini pun menerima apa yang dikatakan Presiden Soekarno ini. Kedua belah pihak antara Jepang dan Indonesia bersepakat untuk berdamai, maka Monumen Kali Bekasi ini didirikan. Dalam Monumen Kali Bekasi ini adalah simbol dari perdamaian dan cinta kasih. Di bawahnya terdapat relief menggambarkan kereta dan ilustrasi pejuang-pejuang Bekasi melucuti senjata tentara Jepang ini diabadikan dalam relief pada monumen ini. Ini pun berdirinya kerjasama antara Jepang dan pemerintah Indonesia. Begitulah kisahnya tentang dibalik keberadaan Monumen Kali Bekasi ini, yang mungkin dari kebanyakan kita jarang memperhatikan. Jika Anda berkesempatan ada di dekat sana, bolehlah Anda untuk napak tilas, untuk melihat-lihat. Anda bisa datangi ke lokasinya sekitar 300-500 meter dari stasiun Bekasi. Terima kasih atas atensinya. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya di channel Prasanggi Story. Salam tuang rasa, tuang cerita.